Yo, halo guys, selamat datang di RC Renan. Oke, jadi di video kali ini saya mau unboxing dan review sebuah RC yang sudah saya tunggu cukup lama ya. Sesuai judul, ini adalah RC 1:18 dari Aldi RC. Ini baru saja datang tadi ya. Karena ikut PO udah sebulanan ya. Ini aku ikut PO. Ini adalah RC 18401 yang pro ya. Oke, ini kardusnya cukup penyok-penyok semua. Oke, ada motifnya ini. Oke. Bentar, tak cukup tinggi boxnya ya. Oke, ini adalah boxnya. Ini boxnya lumayan hancur ya. Oke, ini LDRC dengan model mobil ini ya, Range Rover. Ini 1:18. Nah, ini LDRC 18401 Pro. Oke, seperti ini boxnya depannya. Di samping ini ada warna hijau dan warna kuning. Ini ada warna hijau, di atas tulisan model. Di bawahnya seperti ini. Seperti ini aja di bawahnya. Mungkin ini aku pesan yang apa ya, lupa aku guys. Ini yang putih kayaknya. Di sini ada label warna putih, cuma nggak tahu, aku lupa beli warna apa. Ini langsung aja dibuka ya. Ini cukup istimewa. Oh iya, aku beli warna putih berarti ini. Cukup istimewa. Gini, kosong. Kita keluarkan dulu semua, baru kita bahas. Oke, pertama kita dapat stiker. Ini stikernya bagus. Dan ini stikernya cukup berani ya. Ini ada tulisan Range Rover. Apakah ini license atau enggak ya? Kurang tahu. Tapi ini di stikernya tulisannya Range Rover ya di sini. Cuma ini untuk tulisan Camel Trophy-nya ini bukan Camel Trophy, tapi Camel Tepori. Tepori. Apa nih? Oke, dapat stiker. Dekal, ini ada buku petunjuknya. Cuma seperti ini aja ya, lembar berbahasa Chinglish, Cina dan Inggris. Ini sama sih, cuma beda bahasa aja. Oke. Terus dapat semacam aksesoris di sini. Kita buka apa aja aksesorisnya ya. Oke, di sini dapat obeng. Tambahan koleksi obeng ya kita. Terus dapat kaca spion, ini reflektornya. Dapat semacam baut cadangan. Ada baut untuk ban mungkin ini. Dan ada pin di sini, pin hex ya kayaknya. Dapat USB charger. Ini 3 pin. Dapat ini kunci ban ya, kunci hex untuk roda. Ini lumayan, metal ini. Ini kalau beli juga lumayan, 20 ribuan. Dapat panel sein, lampu sein di sini. Ini ada 3. Cuma nanti yang digunakan cuma 2 paling. Ini cadangan. Dan semacam ini aksesoris, ada wiper, spion, dan handle pintu. Ini tempat plat nomor. Oke, nanti dipasang. Dan ini adalah mobilnya. Ini dikletek dulu. ASMR. Keren guys. Ini adalah Range Rover klasik ya nih.
Oke, keren. Oke, dan pastinya kita mendapatkan remote di sini. Ini remote-nya, modelnya bagus kayak remote Sanwa ya. Dan di sini dia menggunakan 2 baterai AA. Nih, menggunakan baut sebagai penguncinya. Ini mungkin dikhususkan untuk kalau remote-nya jatuh, baterainya nggak berjajaran kemana-mana ya. Oke, kita kasih baterai dulu. Oke, ada switch on off di sini. Ini menyala ya. Oke, di sini ada 3 tombol A, B, C. Ini A. A ini untuk lampu, tombol on off lampu, dan kalau ditahan dia akan menghidupkan lampu hazard ya, double flash itu yang kedip-kedip. Terus B ini long press to switch throttle pace, berarti ini untuk speed ya. Ini B tombol speed, dan C long press to switch servo pace. Ini mungkin buat apa itu, buat reverse ya kayak coba nanti dicoba ya. Oke, ada trim, steering, dan ini untuk servo juga, ini untuk kekuatan servo mungkin untuk belokannya ya. Oke, ini cuma 2 channel 1 untuk belok, channel 2. Ini ringan banget remote-nya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini untuk aksesorisnya kita pasang dulu biar bodinya nanti kelihatan lebih cakep ya, karena ini kan masih belum ada aksesorisnya. Ini kita pasang dulu semua biar lebih cakep. Oke, jadi untuk aksesorisnya ini sudah saya pasang semua. Ini cakep banget asli guys. Ini cakep banget. Detail-detailnya bagus sekali. Ya, bagian depan. Mantep banget. Keren. Ini fenomenal banget ini guys. Oke, cuma ini sayangnya di bagian belakang untuk lampu stop lampnya. Ini transparan ya, nggak ada warnanya. Cuma masih cakep lah. Oke, seperti ini. Oke, dan apa sih ini istimewanya yang versi Pro dengan versi yang biasa? Ini LDRC 18401, yang versi biasa sama yang versi Pro. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu guys. Oke. Dan ini adalah perbandingan dengan RC LDRC 18499 ya. Nih, cuma ini ban sudah tak ganti ya, bukan ban standarnya. Nah, seperti ini. Ini masih kelihatan lebih besar ya karena ada bodi Range Rover di sini. Itu ya. Untuk perbandingannya. Oke. Singkirin dulu. Kita bahas yang ini dulu ya. Oke. Yang istimewa apa? Mari kita buka dulu bodinya gitu ya. Untuk membukanya kita harus buka bodi sini. Untuk pasang baterainya kita harus buka bodi guys, gitu ya. Oke. Terus ini tinggal di setrekin gini aja. Nah, terus baru diangkat. Itu ya. Cuma hati-hati aja untuk melepasnya. Oke, di sini ada kabel lampu ya. Kabel lampu realistis yang menjulang ke atas ini. Ini alangkah baiknya kita lepas dulu dan kita bahas bagian bawahnya ya guys. Oke, bodinya istimewa ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Ini apa yang istimewa ya? Yang istimewa ini guys, nih bisa dilihat untuk motornya. Di sini motornya itu sudah pakai motor brushless ya.
Nah, ini motornya kecil, ini cuma brushless, dan ini fusion ya. Ini motornya itu sudah jadi satu sama ESC nya ya. Jadi ESC nya kayak kelihatan di sini, dan di belakang sini kecil banget. Tuh, ini sejariku guys motornya guys loh. Ini ya, enggak jelas ya. Nah ini ESC nya di sini. Terus di sini motornya tipenya itu ini LD 1630 7,4 volt. Berarti ini nggak bisa pakai 3S ya. Ini 7,4 volt nih ESC nya 1500 kV, dan ini ada fitur FOC ya. Ini keren banget motor segini sejariku. Jadi telunjuk loh. Ada fitur FOC. Ini paling berapa, 2 cm guys, ada nggak ya? Nggak ada 2 cm. Ini motornya diameternya ada di 1,7 milian. Nggak ada 2 cm, dan ada fitur FOC nya brushless. Nah, istimewanya itu brushless, dan untuk receivernya ini di sini receivernya itu sudah terpisah ya. Nih di sini ada receiver terpisah, jadi oke banget. Ada ini juga tadi ya lampu realistisnya, ini kabel lampu realistis, dan baterainya ini baterainya juga istimewa sekali. Cukup istimewa untuk baterainya. Baterainya kita mendapatkan baterai LiPo. Nah ini istimewa banget, baterainya LiPo 500 mAh 7,4 volt. Nah 2S ini LiPo guys, LiPo gratisan dari LDRC ya, bukan gratisan, ini beli ya. Cuma ini murah, ini saya dapatkan dengan harga 800.000 ya PO. Nanti cek aja di link YouTube shop di bawah sebelum kehabisan. Nih kalian beli aja dulu, ini murah banget, 800 ribuan. Kemarin aku dapat 800.000 ya. Oke, terus yang istimewanya lagi dibandingkan dengan versi yang biasa, ini di sini dia sudah menggunakan oil shock. Shocknya sudah bisa dikasih oli ya, ini metal shocknya guys. Bisa disetel juga untuk tingkat kekerasannya ya. Ini ada alurnya, ada ulirnya, ini bisa diputer untuk meningkatkan kekerasannya, dan ini sudah di setting dari sana. Untuk yang bagian belakang dia lebih keras karena bodinya bagian belakang ini kan cukup berat ya. Jadi yang belakang keras, yang depan empuk guys. Nah ini enak banget. Ini membal ya karena nggak ada bodinya. Cuma ini kalau ada bodinya enak guys. Tuh, itu ya, bisa dilihat yang depan. Nah ini yang belakang agak membal karena dia di setting keras. Nah, gitu guys. Terus apa lagi yang lebih istimewa? Istimewanya lagi di sini guys. Nah di sini untuk drive shaftnya, top poros penggeraknya ini, kopelnya ya. Nah itu sudah metal, ini nggak perlu upgrade lagi. Karena di LDRC ku yang kemarin ini, nah ini kan masih plastik. Tuh ya, ini sudah metal, nggak perlu upgrade lagi, dan sudah XVD ya, pastinya lebih enak guys. XVD metal. Terus joinnya di sini juga bisa dilihat, ini kuning ya, kuningan ya. Ini keren banget. Ini joinnya sudah pakai kuningan. Tuh, kelihatan ya. Nih. Oke, yang pastinya oke banget lah. Harga 800.000, brushless, oil shock, dan couple metal lah. Ini beli Traxxas pun ini nggak dapat loh. Axial SCX 24, Traxxas TRX 4M itu nggak dapat yang seperti ini speknya. Ini kece banget sih, 800.000 ya. Fenomenal banget. Oke, ini masih ada yang istimewa lagi guys. Nah, kalau untuk servonya, ini servonya coba kita lihat dulu. Karena aku juga belum tahu untuk servonya ini gearnya metal atau plastik ya. Kita intip sebentar. Untuk servonya masih plastik. Nah, pasang lagi aja. Karena servonya masih plastik. Kita pasang dulu. Oke, servo nggak masalah ya, masih plastik. Karena nanti mainnya juga nggak mungkin kita main untuk berat-berat ya. Jadi masih aman untuk servonya. Terus ada yang istimewa lagi. Ini untuk bannya ini soft banget guys. Percaya atau tidak, nah ini ya, ban ini soft banget. Ini improve dari ban yang sebelumnya.
Yang sebelumnya kan agak keras, walaupun empuk kayak gini, cuma komponnya keras. Ini ban LDRC yang 18499 ya. Ini walaupun bannya kelihatannya empuk, cuma ini tekstur karetnya itu keras. Cuma yang di sini itu empuk banget guys, soft banget, empuk banget guys. Cuma sayangnya di sini peleknya masih plastik ya, bukan metal, dan belum beadlock juga guys. Cuma di sini untuk bannya sudah dilem, jadi nggak perlu ngelem lagi ya. Ini bannya sudah dilem, peleknya bukan beadlock. Kita buka. Untuk headsnya, kita lihat headsnya apakah metal atau plastik. Jangan di skip ya guys, ini tonton sampai habis biar tahu yang mau beli. Nah, oke. Headsnya menggunakan heads 5 mili, cuma di sini bahannya masih plastik. Apa sih, walaupun plastik masih oke guys. Keras guys, bisa dilepas guys, keras ini, susah lepasnya. Oke, dan istimewanya lagi ya. Ini nggak habis-habis guys istimewanya ya. Istimewanya lagi untuk di sini apa ya? Ini ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini dia sudah menggunakan CVD ya, bukan dogbone lagi. Ini sudah CVD. Aku agak miris kalau muter ini guys, atau diputar dari kopelnya aja ya. Nah ini guys, ini sudah CVD ya, karena sebelumnya masih pakai dogbone. Sebentar, tak lihatin dulu yang ini. Nah ini bisa dilihat, ini dia masih pakai yang model dogbone kayak gini tuh ya. Tapi di sini istimewa sudah pakai model CVD. Nah, itu udah lebih istimewa ya. Dan ini detail dari shocknya, mantap banget guys. Oke, kita lihat dalemannya ya, dalemannya baru kita tes gitu guys. Tesnya di yang terakhir aja ya. Nah oke guys, ini untuk motor dan gearboxnya ini sudah saya lepas, dan ini bisa dilihat ini fusion ya. Ini motornya fusion. Ini kabel switch dan baterai, ini ke receiver ya. Ini oke banget lah. Ini motornya segini sama jempol saya, masih gedean jempol saya. Oke, mari kita lihat dalamannya. Ini apakah sudah metal semua atau masih plastik? Karena sebelumnya di yang ini 18499 dan 18401 yang bukan pro itu kan dia masih plastik ya untuk dalamannya. Yang metal itu cuma di bagian pinion. Jadi apakah di sini sudah metal semua? Mari kita intip guys, daripada nanti jadi pertanyaan kan ya. Nah, oke, seperti ini untuk tampilan gearnya guys, bagian dalam ya. Di sini perpaduan antara metal dan plastik. Ini plastiknya cuma ada satu di sini, yang warna putih ini ya. Nih, ini plastik. Di sini kuning, ini kuningan. Ini nggak tahu ini bahannya apa. Ini agak sedikit lebih gelap ya. Ini kan kuning banget ini. Kuning dan ini metal ya. Plastiknya cuma satu. Pokoknya ini metal semua. Dan sudah dikasih bearing guys. Wah, mantap sekali ya. Ini sudah dapat bearing. Nih, ada bearingnya. Apakah depan belakang bearingnya? Wah, mantap guys. Ini bearingnya sudah depan belakang ya. Jadi lebih oke sih. Oke banget ini. Kalau bearing gini kan lebih presisi dia putarannya ya. Oke, kita tutup lagi. Oke, dan untuk ESC-nya di sini, ini kelihatan dari luar ya. Nih. Ini sudah waterproof, sudah dipastikan waterproof ya, karena ada resinnya di sini. Ini ada resin, sudah waterproof. Ini sama baut-bautnya dikasih resin, ini nggak bisa dilepas ya. Oke, untuk ini waterproof. Tapi ya aku masih kurang percaya waterproof ya guys, karena yang bagian dalam sini ada komponen lagi atau enggak gitu ya, yang bagian dalam sini
gitu guys, jadi kurang tahu. Cara amannya lagi sih nggak usah dipakai main air ya, biar awet. Oke, terus untuk di bagian receiver ini receivernya ini channel 1, 2 untuk ESC tadi ya. Terus di sini masih ada channel lagi guys, ini ada 5 pin ya, ini 5 soket. Jadi kemungkinan besar ini nanti ada remote nya yang lebih support ke channel-channel ini lagi ya, bisa fungsi gitu ya nanti, tapi nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana LDRC nya ya. Dan receivernya ini belum waterproof guys, ini bisa tak lihat itu belum waterproof, masih kelihatan ini dibalut ya, dibungkus dengan selang bakar, jadi nggak bisa kelihatan di dalam. Cuma ini saya pastikan sih belum waterproof guys, jadi nggak usah main air ya, atau bisa kalian waterproof sendiri. Cuma yang susah yang ini waterproofnya gimana, ini di dalam ini nggak bisa dilepas ya, jadi lebih amannya nggak usah main air gitu guys. Oke, 800.000 yang cukup istimewa, tapi ini 2 kali lipat yang dari versi yang biasa ya. Cuma ini sudah, walaupun harganya 2 kali lipat, ini sudah lebih dari cukup ya, nggak perlu upgrade gitu ya guys dari versi yang sebelumnya. Kalau kita beli yang versi bukan pro kan mau upgrade juga bingung ya, ini kompatibel dengan spare part apa itu nggak tahu. Tapi ini sih lebih bagus, nggak usah upgrade. Untuk baut shocknya ini agak lucu, nih cuma gantung gini aja loh. Bentar, cuma kayak gini guys, tapi sih nggak bakal copot ini. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini untuk penampakan kopelnya. Mungil banget guys. Ini metalnya bagus, modelnya seperti ini ya, perpaduan antara warna silver, chrome dan merah ya. Ini cakep sekali nih. Ini bisa dilihat kuningan nih, keren, kelihatan mahal guys. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian gardannya. Ini gardan belakang sudah tak lepas karena lebih gampang lepas yang belakang daripada depan karena ada servonya ya. Oke, di sini bisa kelihatan ada sealnya ya. Ini kalau dilepas sealnya, ada bearingnya atau enggak? Kita lihat apakah seal ini berfungsi untuk melindungi bearing dari air. Nah, kita cari tahu. Wih, mantap sekali, mantap. Aku suka guys. Oke, di sini sudah dipastikan full bearing. Coba kita lihat dalamannya dulu. Nah, oke guys, ini untuk bautnya sudah aku buka semua. Nih, kita lihat dalamannya. Mantap guys. Nih ya, bisa dilihat bling-bling banget. Ada bearingnya ya, nih kelihatan. Di sini juga, sebentar, kita pakai tang aja. Agak susah guys, karena pinionnya ini kan belum, ini dia metal cor ya, jadi agak susah. Nah, ada. Oke, full bearing. Ini bearing dalam, ini bearing luar. Dan dipikirkan tadi ya, dikasih seal ini, dikasih seal agar air tidak masuk dari luar gitu ya. Ini dipikirkan LDRC guys, itu ya. Ini sayang, ini grease-nya tak kembaliin. Oke, apakah bearingnya di sini aja atau di luar sini ada? Kita lihat aja guys, langsung aja. Oke, jadi video ini akan sedikit lama ya, karena ini unboxing dan review lengkap, jadi akan agak lama. Ini bagi kalian yang sabar, ditonton aja sampai habis guys, jangan di skip ya, biar kalian tahu yang mau beli nanti bakal dapat kayak gimana gitu. Ini sih sudah istimewa banget sih ya bagiku.
Oke, mantap. Mantap. Ini asnya seperti ini. Nih ya. Ini bearing juga guys. Istimewa ya. Ini bearing juga. Jadi dipastikan di sini semua full bearing, aman, nggak perlu upgrade guys. Oke. Cash close ya. Sudah enak, tinggal main guys. Walaupun ini di link-linknya masih plastik, sedikit plastik, saiznya plastik, cuma untuk per gir-giran, per kopelan, per girbokan, per elektronikan ini sudah enak, tinggal main guys. Cuma 800.000 ini sudah oke banget ya. Oke sih ini, gak nyesel aku beli 800.000 guys. Oke, ini saya rakit dulu semuanya, baru kita tes guys. Oke, mantap ini, semangat aku. Oke, tanpa babi bu lagi, kita hidupkan RC-nya. Kita coba seperti apa. Oke, sekarang tinggal hidupkan, on off-nya di bawah sini ya. Oke, sudah menyala. Sekarang tinggal remote-nya. Oke, sudah connect. Ntar pindah angle kamera dulu. Oke, angle-nya sudah lebih cakep ya di sini. Oke, kita bahas untuk fitur-fiturnya di remote ya. Oke, untuk A ini tombol lampu, tekan 2 kali untuk menghidupkan dan mematikan lampu ya. Seperti ini. Terus kalau kita tahan, ini untuk menghidupkan dan mematikan lampu hazard ini ya. Nah itu. Hidup, tekan 2 kali untuk lampu. Dan tombol B ini cuma satu fungsi, dia ditahan itu untuk nge-reverse throttle ya. Nih, jadi mundur. Kalau kita ke depan jadi maju. Nah, nanti untuk mereverse kita tahan lagi. Sudah. Oke. C juga untuk reverse, cuma untuk reverse steering ya. Nih, kita pencet tahan. Nah itu akan nge-reverse steeringnya, servonya ya gitu. Oke, sudah normal lagi. Ini untuk servonya lumayan loh. Nih. Kece banget. Oke, sekarang nih ada bodinya ya. Kita tes jatuhkan seperti ini. Sekarang kita tes untuk FOC-nya. Pakai ban aja dulu satu. Nah. Sorry guys, lagi batuk ya. Oke, karena di remote ini belum ada fitur apa ya, throttle trim ya. Jadi kita manual aja. Ini berdasarkan feelingku aja ya. Ini kan saya gas. Ini nggak akan saya tambahkan knob throttle-nya ya. Oke, dia masih jalan terus. Ini nggak saya tambahkan. Nih, smooth banget guys. Cuma ada suara berisik. Ini mungkin dari motornya. Ini nggak ada suara. Tambahkan lagi. Nah, itu ada suaranya. Kalau mundur dia pelan, nggak sekencang kalau maju ya. Oke, satu ban lolos, kita tambahkan lagi. Kegedean banyak guys, karena ground clearance-nya di bagian bumper depan ini sangat pendek ya. Jadi saya bantu pegangin. Oke.
Ini untuk torsinya melimpah sekali, enak banget buat crawler ini guys. Cuma sayang ini banyak kecil ya, karena bodinya memang body Range Rover. Scale-nya memang segini, skala 1/18 guys. Oke, smooth banget guys, enak banget ini. 800 ribuan sudah dapat brushless fusion ya. Fusion ala-ala dari LDRC. Tapi overall ini enak banget loh. Ini bawaan loh. Ya, nggak usah upgrade. Wih, naik guys. Wih, banyak. Lihat, nah ini bannya saking softnya dia meleot guys ini ya, saking empuknya tuh lihat. Wih, smooth banget. Ini tinggal dites aja sih di bebatuan. Cuma ini di video ini saya nggak ngetes untuk crawler-crawleran ya, cuma tes di meja gini aja, karena video crawler nanti akan saya bikinkan terpisah aja untuk bikin video uploadnya ya. Nih, untuk kemiringannya sudah oke sekali, sampai sudut segini ini enggak itu ya, enggak jatuh. Tambahkan lagi, kalau ditambah satu ban, oh satu ban nggak kuat, dia 2 ban ini ya. Bentar, 2 ban kayak gini, tambahkan satu lagi itu nggak mau dia guys. Nah, pasti terbalik ya kalau gitu. Cuma sudah oke banget lah ini. Oke, bagi yang mau cek aja link YouTube shop di bawah ya. Mumpung murah, 800 ribu sudah dapat kayak gini, scale banget. Brushless juga, wih nggak perlu upgrade guys. Oil shock juga, wih mantap ya. Cuma memang sayangnya kacanya itu hitam ya, nggak ada interiornya. Cuma oke sih. Coba tes speed aja gimana ini. Oke, masih di dalam kamar yang berantakan. Kita tes full throttle. Wah, lumayan kenceng guys. Oke, jangan perlu diingat ini skalanya 1/18. Jadi ini hanya untuk pecinta RC kecil sih ya. Kalau di Indonesia RC kecil-kecil gini sih belum populer, tapi saya suka yang kecil kayak gini. Ini kalau dibuat main ini tinggal dimasukin tas atau dimasukin itu apa, bagasi motor, ini bisa masuk guys, kecil banget. Apalagi yang ini juga ini ya, 18499, ini juga kecil. Dan ini kalau dibandingkan dengan RC MN82S, nah perbandingannya cukup signifikan. Ini ya, kecil banget ini. Walaupun kecil, ini cabai rawit. Itu ya. Nih. Oh, perbandingannya. Oh. Tuh guys. Ini kecil banget. Kecil tapi aku suka banget guys, karena harganya cuma 800.000 dibandingkan kemarin pas beli MN300 itu. Wah, mending ini banget kalau aku guys, walaupun ini kecil ya. Cuma kalau dibuat mabar sama RC 1/12 dan 1/10 ya nggak bisa, ini cuma buat main-main santai aja. Dan ini perlu di upgrade apa ini ya, mungkin velgnya aja guys. Cuma ini sudah dilem ya bannya, mungkin bisa dibelikan lagi ban nanti dan velg beadlock biar bobot di bagian bawah sini itu lebih maksimal buat main ya. Jadi itu aja sih, ini sudah nggak perlu upgrade lagi. Kalau mau upgrade ya ini ban velg aja, cuma bannya ini harusnya nggak perlu di-upgrade. Oke. Jadi untuk video kali ini segini dulu guys. Untuk video pengetesannya nanti di video yang lain aja. Nah, nanti kepanjangan untuk videonya ya. Oke, yang mau nanti cek aja link YouTube shop di bawah ya, sebelum kehabisan. Ini mungkin
jarang yang masukin, tapi nggak tahu kedepannya ya. Ini harganya masih 800 ribuan. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya guys. Kalau ada kekurangan, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar saya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.